Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anita Bella, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai karya tulis saya yang berjudul Penilaian Kemampuan Literasi Sains dalam Pembelajaran Tematik. Pada tingkat sekolah dasar, ilmu pengetahuan alam atau sains merupakan salah satu mata pelajaran yang menduduki peranan penting dalam pendidikan. Kemampuan literasi adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Literasi sains penting bagi siswa untuk memahami lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial, modern, dan teknologi. Pengukuran tingkat literasi juga untuk mengetahui sejauh mana kemelekan siswa terhadap konsep sains yang sudah dipelajarinya. Pembelajaran yaitu bagian terpenting dalam penentuan ketercapaian penguasaan literasi sains. Pembelajaran tematik yaitu metode pembelajaran yang mendukung tema khusus untuk mengajarkan beberapa konsep kurikuler. Kemampuan literasi sains siswa Indonesia masih mengalami kelemahan pada berbagai aspek sikap dan konten sains. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pembelajaran tematik dapat menjadi sarana untuk memandu siswa memiliki literasi sains. Kajian teori. Literasi sains dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan, alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. PISA 2006 menetapkan 3 aspek dari komponen kompetensi atau proses sains berikut dalam penilaian literasi sains, yaitu mengidentifikasi pertanyaan ilmiah, menjelaskan fenomena secara ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah. Pembelajaran tematik sebagai suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Pengalaman bermakna maksudnya anak memahami konsep-konsep yang telah mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Metode penulisan ini termasuk dalam studi literatur. Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder, berupa hasil-hasil penelitian dari berbagai artikel, sumber pustaka, dan dokumen yang sesuai dengan tema faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. Data-data yang didapatkan kemudian dikumpulkan, dikompilasi, dikaji, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan rekomendasi mengenai studi literatur. Hasil dan pembahasan. Pelajar Indonesia secara keseluruhan tampak tidak mengapresiasi pengetahuan ilmiah, kurang melihat peluang untuk menjadi ilmuwan, maupun memanfaatkan penguasaan sains secara praktis di luar penyelidikan ilmiah. Mungkin hanya sebagian kecil pelajar Indonesia yang berharap untuk mengajar karir di bidang sains dibanding semua pelajar di negara berkembang ini. Informasi lapangan ini adalah sumber kuat untuk memberi bukti empiris kepada pendidik sains dan peneliti pembelajaran maupun pembuatan kebijakan pendidikan di Indonesia. Berikut gambar literasi sains pelajar Indonesia berdasarkan penilaian PISA. Kesimpulan. Dilihat dari begitu pentingnya untuk dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik, memberikan sebuah gambaran betapa kemampuan literasi sains ini
merupakan sesuatu yang sangat mendasar, terutama bagi seluruh stakeholder yang terkait dalam pendidikan sains. Dalam membangun dan mengembangkan kemampuan literasi sains, guru dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi pada siswa aktif dalam memahami dan mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami peserta didik pada kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tematik dapat menjadi sarana untuk memandu siswa memiliki literasi saintifik. Dalam riset sosial, hasil yang diperoleh tidak memberi garansi bahwa keabsahan dan keandalan yang sama dapat berlaku untuk partisipan lain. Berikut beberapa daftar pustaka yang menjadi acuan dalam penulisan. Sekian pemaparan mengenai artikel seminar nasional ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.